Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Desi Kusardianti, tim peneliti persepsi sivitas akademik pada digital branding terhadap citra PT KIN. Berangkat dari teori West and Turner tentang media ekologi, sekaligus memberikan data empiris terkait dengan bagaimana pembentukan citra di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri dibentuk atas dasar branding digital. Pak Menteri kemudian mengeluarkan keputusan Menteri Agama nomor 860 tahun 2022 yang menetapkan IAIN Syekh Nurjati Cirebon menjadi Universitas Siber atau Universitas Digital. Atas beberapa landasan kebijakan itulah kemudian kampus UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon berupaya dalam memperkuat identitas kelembagaannya melalui digital branding. Penelitian ini juga sekaligus melanjutkan penelitian saya sebelumnya tentang bagaimana sivitas akademik menerima media digital yang ada di lingkungan kampus. Dengan demikian, digital branding merupakan upaya yang penting untuk dilakukan dan perlu disupport, salah satunya untuk mendukung komunikasi publik yang relevan di era digital saat ini. Ditambah data VR sosial yang menunjukkan penetrasi pengguna internet cukup masif. Tentu saja, penelitian ini akan menjawab dua rumusan masalah, yaitu untuk menganalisis pengaruh persepsi sivitas akademik dosen dan mahasiswa terhadap citra PT KIN, dan juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang akan berpengaruh terhadap citra PT KIN. Sivitas akademik, baik dosen dan mahasiswa, merupakan publik internal yang penting untuk dikaji, karena tentu mereka align dan terikat dengan branding yang telah terbentuk di kampus kami, baik secara positioning, identity, dan juga personality. Inilah kemudian yang menjadi salah satu gap dalam studi ini, karena dari beberapa studi literatur masih jarang sekali kajian yang menggunakan lokus publik internal, terutama dalam konteks branding digital di perguruan tinggi. Penelitian berbasis survei ini diuji dengan pendekatan teknis struktural equation modeling. Selain itu, validasi internal juga saya lakukan bersama Ibu Indah dari Biro Humas Kementerian Agama. Untuk menjaga validitas instrumen, maka digital branding dalam penelitian ini berfokus pada ranah aksesibilitas digital, etika, dan juga personality yang terbentuk di dalam kampus UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Selain itu, citra PT KIN juga dilihat berdasarkan pada 3 komponen sikap yang meliputi secara kognitif, afektif, dan juga secara kognitif, yang kemudian dikontekstualisasikan di dalam PT KIN berdasarkan pada citra fungsional dan juga citra emosional. Penyebaran survei berhasil mengumpulkan 257 responden mahasiswa dan 107 untuk responden dosen setelah dihitung berdasarkan pada rumus Lemchow dengan batas minimal responden sebesar 100. Terdapat 2 penyajian dalam studi ini. Yang pertama adalah untuk model dosen terbukti ketiga hipotesis diterima dengan tingkat keberpengaruhan paling tinggi adalah pada brand positioning, kemudian brand identity, dan terakhir brand personality. Hal ini menunjukkan bahwa dosen lebih memperhatikan aspek personality yang melekat pada etika kampus yang kemudian membentuk sebuah image PT KIN. Hal tersebut kemungkinan didasari atas integritas dosen sebagai akademisi yang harus mengedepankan etika dalam berkegiatan tridharma secara amanah, sidik, fatonah, dan tablik. Kemudian upaya digital yang dibangun sebagai universitas berbasis siber ini melekat pada kegiatan dosen sehari-hari, seperti misalkan dalam penggunaan media pelayanan akademik dengan platform internal, baik itu untuk kegiatan akademik, non-akademik, dan juga sebagai media komunikasi. Kemudian secara deskripsi tadi, bahwa dari responden penelitian saya, background pendidikan akademik dari dosen itu cukup merata antara lulusan PT KIN dan non-PT KIN. Model kedua adalah mahasiswa. Pada model mahasiswa, ketiga hipotesis sama diterimanya. Namun, tingkat signifikansi keberpengaruhannya justru paling tinggi adalah pada brand identity, kemudian brand personality, dan juga terakhir brand positioning. Sejauh ini, kampus menampilkan dirinya secara visual dan konsisten secara digital pada mahasiswa, semisal diinternalisasikan dari pengenalan budaya kampus yang syarat akan pemberian makna dan interpretasi pada budaya kampus siber dan Islami di lingkungan UIN SSC.
Lalu sebagai karakter dari interaksi digital dalam proses kegiatan melalui platform digital akademik dan media komunikasi, di mana sejauh ini mahasiswa diajarkan secara etika berkomunikasi dan interaksi yang terjadi juga syarat akan kemelekatan nilai Islam. Dari hasil penelitian ini juga menjadi catatan bahwa kampus perlu upaya dalam konsistensi budaya digital sampai hingga aktivitas mahasiswa di berbagai kegiatan, karena secara deskripsi tadi kondisinya bahwa penggunaan platform media kampus kurang proporsional. Kegiatan mahasiswa dominan masih bersumber dari media eksternal seperti media sosial ataupun WhatsApp. Perlu ada sosialisasi masif dan mengutamakan media akademik digital internal kampus. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris baru terutama pada konteks branding digital di lokus perguruan tinggi keagamaan Islam negeri di Indonesia, yang mana mendukung teori awal yaitu media ekologi yang menjadi dasar dalam hipotesis penelitian ini. Penggunaan media akan mempengaruhi persepsi hingga perilaku penggunanya. Kemudian perlu ada kontribusi variabel lain di samping dari branding digital. Ketiga indikator yang saya gunakan di sini, mengingat dari R-square hasil pengujian bahwa untuk dosen masih di angka 67,7% dan mahasiswa di angka 59,5%. Kemungkinan terdapat kontribusi variabel lain yang mempengaruhi pembentukan citra di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, terkhusus di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Demikian serangkaian kegiatan penelitian untuk klaster pembinaan kapasitas Desikus Herdianti di tahun 2025 selesai dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk semua pihak dan juga untuk LP2M UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon yang telah memberikan kesempatan untuk saya dapat mengkontribusikan hasil penelitian ini kepada kampus tercinta UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.